Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang bocah akhirnya bertemu dengan ayahnya yang sudah 3 bulan ditahan di Polsek Sekerna. Bapak dan anak ini akhirnya diizinkan keluar sel memeluk anaknya untuk melepas rindu. Rindu lama tak berjumpa ayah. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun segera memeluk ayahnya yang ditahan di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tahanan ini merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, terjerat dalam kasus illegal drilling. Sang ayah yang berinisial MA ini sudah 3 bulan ditahan Mapolda Jambi dan saat ini dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi serta dititipkan di Polsek Sekernan. Terlihat pelukan semakin erat ketika anak dan ayah tersebut berpelukan sambil tertidur untuk melepas rindu. Tak tega melihat anak dan ayah tersebut, akhirnya penjaga tahanan mengizinkan ayah itu berpelukan dengan sang anak keluar dari sel tahanan selama 2 menit. Sang anak dan ayah dapat berpelukan dengan leluasa ketika berada di sebuah ruangan penyidik reskrim. Datang dari Peneroan, kalau ketemu cuma sebentar, kasihan kan juga. Terus mungkin sudah lama bang nggak ketemu, sudah langsung sebuka pintu sel, saya bawa ke ruang reskrim. Nah disitulah, sinilah pula di sini, duduklah di sini sampai puas. Nanti setelah mau pulang kabarin deh. Kejadian ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat agar tidak terlibat hukum karena merugikan diri sendiri dan keluarga. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah yang disebutkan ternyata palsu. Nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sheila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sheila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak bisa sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Ratusan korban kebakaran Pengadegan Jakarta Selatan kini mengungsi di dekat kantor Camat Pancoran. Warga membutuhkan bantuan pakaian ganti hingga alat mandi. Sebanyak 450 warga dari 120 kakak kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Pengadegan Timur, Jakarta Selatan. Posko pengungsian didirikan oleh BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu warga menceritakan detik-detik saat kebakaran terjadi. Ia menyelamatkan diri dan membawa surat berharga. Para pengungsi mengaku hingga kini membutuhkan alat mandi dan baju ganti. Ya pas kejadian tuh itu ada orang itu ada kebakaran, jadi saya keluar gitu. Sempat nyelamatin apa? Ya nyelamatinnya cuman itu aja, apa surat-surat kakak, dompet, udah itu aja. Enggak bu, pakaian dong itu akta-akta apa juga udah habis, nggak bisa. Iya nggak bisa, bu nggak orang langsung gede banget. Pas kejadian ibu ada di rumah? Ada. Bareng sama siapa? Bareng semua keluarga, ya pas lagi pada nongkrong ini. Kan aku jualan di depan rumah, baru belanja habis semua. Berarti ini ngungsi di sini sama berapa anggota keluarga ibu? Keluarganya saya mah 4, sama saudara-saudara semua sekampung. Kebakaran melanda pemukiman padat di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Menurut petugas pemadam, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu kontrakan petak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, suasana politik tanah air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika panggung Pilpres 2024. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terasa tuntas tagih, misalnya rencana membangun 3 juta rumah per tahun, tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, tanya berapa sekolah yang belum dapat.
Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan.